Pak ya, kok nggak bisa kinerjanya ya kok gitu-gitu aja ya Pak ya. Nah, itulah menjadi menarik. Gap teori itulah yang nanti yang akan dicari, kenapa dia kok nggak bisa, kinerjanya nggak bisa naik walaupun sudah diberikan motivasi yang baik. Itu bisa menjadi salah satu gap teori kalau dalam penelitian. Jadi ada yang bilang bagus, ada yang bilang nggak bagus. Salah satunya itu. Nanti itu akan saudara-saudara ketemu pada saat menulis atau karil ya. Ada namanya istilahnya karil. Nah, nanti itu akan akan banyak dibahas di metodologi penelitian, seperti yang saya singgung-singgung. Ada yang namanya data kuantitatif, ada yang data kualitatif. Nah, terus Pak, kalau data kualitatif itu yang seperti apa? Data kualitatif itu yang seperti cerita ya, berdasarkan wawancara dan sebagainya, itu kualitatif. Nah, Pak, bisa nggak data kualitatif yang wawancara tadi itu nanti dijadikan angka? Karena kalau misalnya nggak ada angkanya, nanti gimana Pak nanti ngukurnya, ngitungnya? Bisa nanti dari data-data tersebut, dari hasil wawancara tersebut, itu nanti akan diangkakan atau disebut dengan data kuantitatif, dikuantitatifkan. Caranya gimana? Ada caranya. Nanti dengan saat paling mudah yaitu dengan menggunakan skala. Nah, itu nanti teman-teman nanti ketemunya di metodologi penelitian ya. Saya nggak tahu apakah kita nanti masih ketemu di UT Taiwan atau ketemu pada kesempatan yang lain. Tapi intinya kalau misalnya ada yang nanti yang mau diskusi, Pak, ini Pak saya bingung, nggak apa-apa, nanti boleh kontak aja ya. Oke, ini yang berkaitan dengan motivasi. Nah, alat peramalan. Jadi alat peramalan itu atau forecasting itu ada alatnya sendiri, Mbak. Itu nanti ceritanya lain lagi. Nah, ya. Oke. Ya, ini kita ngejar waktu nih, saya kasihkan ini. Oke. Ini sudah paham ya? Kalau belum paham sampai jalan kita tentang motivasi. Baik, selanjutnya kelompok ini silakan dilanjutkan atau saya aja yang melanjutkan. Tapi nggak enak, ada Mbak Usniar yang melanjutkan. Mbak Usniar di bagian yang mana, Mbak Usniar? Slide 11. Bentar ya. Karena ini waktunya kejar-kejaran, saya khawatir nanti nggak kena. Nah, tentang apa tuh yang Mbak Usniar? Tentang apa tuh Mbak Usniar? Slide 11. Ini ya? Tentang itu tadi Pak. Bukan itu. Pundi? Niki? Pengelola tenaga kerja? Yang ada diagramnya itu. Oh iya, sebelumnya itu person organization. Ini? Enggak, lanjut terus. Nih? Sudah slide berikutnya Pak. Nih? Ini. Oh, Mbak harus dijelaskan di awal, nanti nggak tahu yang teman-teman. Yang mana? Dari sini dulu dong. Oh, ini. Nah, oke lah, Mbak Usniar sekarang yang ngomong. Nanti Mbak Rina tadi sudah ngomong kan, gantian Mbak Usniar. Nanti saya pandu, ya. Bisa nggak Mbak? Bisa. Tinggal baca aja kok ya. Oke. Amin. Enggak. Biar oke. Perekrutan berarti mengidentifikasi dan menarik orang yang dulu, Mbak. Jadi gini, kalau misalnya diberi kesempatan, nanti Mbak bilang terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan mencoba untuk melanjutkan penjelasan dari rekan kami untuk ke slide selanjutnya. Coba diulangin, silakan. Siapa? Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh teman saya Rina. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang mengelola tenaga kerja dan perekrutan karyawan. Perekrutan di sini artinya mengidentifikasi dan menarik orang yang dapat mengisi posisi dalam perusahaan, kemudian membuka lamaran kerja. Kesesuaian individu dan organisasi. Model interaksionis mengasumsikan bahwa perilaku manusia secara terus-menerus dipengaruhi oleh interaksi faktor person and situation. Interaksionis teoris memiliki hipotesis bahwa fit antara person and organization menyebabkan positive outcomes.
dan meningkatkan employee job attitude dan mengurangi stres dan turnover. Mekanisme pemilihan karyawan merupakan praktik penciptaan person organization fit. Selanjutnya, derajat kesesuaian individu dan organisasi adalah dinamis. Sasaran keduanya berubah secara terus-menerus dan keduanya saling beradaptasi. Selanjutnya, dua kesesuaian terpisah antara individu dan organisasi, yaitu kesesuaian antara kemampuan individu dan persyaratan pekerjaan atau berpengaruh pada kinerja. Yang kedua adalah kesesuaian antara kebutuhan individu dan kebutuhan organisasi atau mempengaruhi job satisfaction. Selanjutnya, next Pak. Oke, terima kasih. Prosedur mencapai kesesuaian karyawan dan organisasi, diantaranya yaitu menganalisis pekerjaan dan organisasi. Analisis organisasi mengidentifikasi komponen pekerjaan yang mempengaruhi keberhasilan. Dua, mengidentifikasikan knowledge, yaitu pengetahuan, skill, yaitu keterampilan dan abilities yang dibutuhkan oleh kerja, sama halnya dengan kepribadian yang dibutuhkan untuk mencapai anggota organisasi yang efektif. Organisasi menggunakan teknik pemilihan yang memungkinkan baik individu dan organisasi menilai kesesuaian. Selanjutnya, teknik menilai person organization fit dalam proses seleksi, diantaranya yaitu interview, pengukuran kepribadian, pemilihan karakteristik skala organisasi, dan key metodologi. Next. Bentar. Mbak, suaranya kecil. Gak enak sama teman-teman pada tidur. Oh, gitu. Sorry. Iya, maaf ya Pak ya. Enggak apa-apa. Ini sudah saya dekatkan. Udah jelas Pak? Udah jelas? Sudah, enggak apa-apa. Dikit aja. Oke. Oke, selanjutnya teknik menilai person organization fit dalam proses seleksi. Jelas Pak? Jelas. Enggak apa-apa. Kedengaran. Oke. Satu, interview. Di antaranya structured interview, yaitu komprehensif, reliabilitas tinggi, dan low validity. Oke, saya jelaskan. Komprehensif adalah segala sesuatu yang terlihat dan memiliki wawasan yang luas. Reliabilitas tinggi yaitu indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu pengukur dipercaya dapat diandalkan. Sedangkan low validity yaitu data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran. Kedua, unstructured interview yaitu memungkinkan sistematika error dan lower reliability, high validity. Selanjutnya, mengukur kepribadian. Validitas, maaf Pak, benar Pak, itu bacanya ke bawah gitu Pak? Atas bawah, betul ya Pak ya? Terima kasih. Mengukur kepribadian, di antaranya validitas rendah dalam memprediksi work person. Penggunaan metode ini perlu disertai analisis lingkungan organisasi. 3, yaitu pemilihan karakteristik skala organisasi, yaitu forced choice scales adalah studi menggunakan format untuk mengukur person job fit termasuk bidang yang diturunkan dari analisis pekerjaan. Yang keempat yaitu key metodologi, yaitu metode urut menilai kesesuaian, maaf Pak nggak terlalu lihat, korelasi antara profil